Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Saya senang hari ini, hari pertama saya bisa berada dengan gereja yang dulu saya sebut Surken, sekarang rupanya harus sebut Bethlehem. Ya. Sudah mungkin 20 tahun yang lalu lebih ya, suka datang-datang dan mengunjungi saudara, dan kali ini dapat kesempatan kembali. Juga sangat senang bertemu dengan dua kawan saya yang baik ya, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi pimpinan di sini. Puji Tuhan. Hari ini saya mau buka sebagian firman Tuhan yang saya yakin saudara sudah dengar. Ya, saya mau beritahu lebih dahulu saudara. Ini khotbah ini tidak ada hal yang baru. Oke? Tidak ada. Ya, sebenarnya terus terang, anak Tuhan tidak perlu lebih banyak tahu. Betul? Anak Tuhan perlu lebih banyak melakukan. Jadi kenapa sih ada khotbah-khotbah terus? Mungkin supaya diingatkan saja ya. Pagi ini saya mau buka dengan saudara di dalam Injil surat kiriman Galatia pasal yang kelima. Dan kami akan baca bahagian ayat yang sedikit panjang, Galatia pasal 5, karena tema kita ini pagi ini adalah hidup berkemenangan atau dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5, mari kita baca. Saya akan baca mulai dengan ayat yang ke-16. Sebab maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Saya hanya mau kasih ketekan pos dulu di situ, mengingatkan saudara, di dalam diri kita, waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membuat kita di mata pengadilan Allah, di mata penghakiman Allah, kita 100% siap masuk surga. Setuju? Ya, oh ini sudah siang-siang masih loyo-loyo, haleluya. Waktu engkau diselamatkan, kalau hari itu juga, kalau engkau berada latar belakangmu, latar belakang yang sangat jelek, latar belakang yang penuh dosa, latar belakang yang sangat hina, kalau engkau sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga engkau selamat. Tidak harus tambah-tambah. Oke? Saya tekankan itu. Namun, tetapi kelakuan kita masih perlu dikembangkan. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan tidak menghapus semua sisa-sisa manusia lama waktu kita selamat. Tapi rupanya Tuhan punya cara yang lain, dan Tuhan yang mengerti. Sehingga di dalam hidup kita, sebagaimana ayat yang baru kita membaca katakan, di dalam hidup kita ada permusuhan di antara manusia baru yang Tuhan baru menciptakan dalam kita dan manusia lama. Nah, saya sudah kenal Tuhan sejak saya kecil, saudara. Tapi saya masih, walaupun saya harap setiap hari saya semakin menjadi seperti Yesus, saya yakin ada banyak saudara seperti saya kenal Tuhan sejak kecil karena orang tua pimpin kita kepada Tuhan. Tanya saya kapan saya terima Yesus, saya tidak tahu. Karena saya dari kecil berulang-ulang kali di sekolah minggu terima Yesus. Setiap kali suruh angkat tangan, siapa mau terima Yesus, saya angkat tangan ya, haleluya. Tetapi saya tidak beda dengan semua saudara, masih bergumul untuk, tadi nyanyian kita ya, kita mau menjadi kudus seperti Allah. Kita mau, Allah adalah kudus dan Allah hanya dapat menerima mereka yang kudus di dalam hadiratnya. Saya juga masih bergumul. Sehingga kembali kepada ayat yang kita baca, bisa tolong ditayangkan kembali. Sebab ada berlawanan. Yang baru yang diciptakan dalam diri kita berlawanan dengan manusia lama. Saya baca selanjutnya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Oh, saya yakin semua kita. Tadi saya kadang-kala suruh amin, tidak ada amin, ada hanya adu gitu. Oh, aduh Tuhan, memang betul ya.
Ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, oh puji Tuhan, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Next verse. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, aduh macam-macam roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagian. Aduh, seperti itu. Maksudnya daftarnya panjang karena manusia itu penuh dengan masalah. Manusia itu licik, manusia itu pintar menutup, pura-pura. Manusia itu penuh dengan masalah. Tetapi saudara, Tuhan tidak berkenan kepada hal itu. Saya baca seterusnya, next ya. Terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa, halo, pay attention now, melakukan hal-hal yang demikian, apa? Aduh, saya tidak suka bahagian ini. Apa kita boleh ralat saja firman Tuhan di sini ya? Ditipek aja bahagian ini ya, dihapus. Tidak bisa. Terus. Tapi, oh puji Tuhan, selalu dalam firman Tuhan ada tapinya ya. Selalu dalam firman Tuhan adalah oleh karena itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dengan segala hawa nafsu dan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi pagi ini saya mau berbicara kepada saudara mengenai peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana saya sudah katakan tadi, silakan buka terusnya. Sebagaimana saya katakan tadi, ada peperangan di antara manusia baru yang Tuhan menciptakan di dalam diri kita saat kita selamat dengan manusia lama. Nah, saya tidak akan ambil waktu pagi hari ini untuk mendalami segala perbuatan-perbuatan jahat yang tadi itu. Cuma saya mau mengatakan kepada saudara, tolong buka satu lagi. Saya mau mengatakan kepada saudara bahwa perbuatan daging itu tujuannya adalah apa? Mengambil yang indah, mengambil yang bagus, mengambil yang mulia dan saleh, dan merusaknya semua. Coba pikirkan dosa-dosa. Hampir semua dosa mulai dengan keinginan ke arah yang oke, yang baik. Nah coba kita lihat, tadi saya sudah baca panjang lebar daftar itu, saya tidak akan baca lagi. Cuma kita lihat golongannya. Golongan pertama, tolong buka yang pertama di situ. Golongan pertama, hawa nafsu itu mau mengambil yang indah, yaitu hubungan di antara seorang pria dan seorang wanita, yang mulia, yang Tuhan menciptakan untuk sesuatu yang hebat. Haleluya. Sudah merasa rindu istri saya, baru seminggu setengah saya tinggalkan dia di sono. Dan merubahnya menjadi apa? Jorok, jelek. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa itu yang indah sudah dirusak. Jadi hawa nafsu bekerja di bidang yang indah itu, bidang seksual, bidang hubungan itu, dan membuatnya rusak. Coba lihat yang kedua. Firman Allah mengatakan bahwa hal yang diperlukan dalam kehidupan setiap manusia, saudara tidak bisa tidak menyembah. Saudara pasti harus menyembah sesuatu. You've got to worship something. Kalau saudara tidak worship Allah, saudara akan worship apa-apa yang lain. Allah menciptakan di dalam diri kita suatu kekosongan, suatu lubang yang hanya bisa diisi bila mana kita menyembah. Seperti tadi kita rasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi hawa nafsu berbuat apa? Membalikan yang sebenarnya mulia dan menggantikannya. Ya, yang pertama itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa? Menggantikan sasaran penyembahan kita yang sebenarnya dengan sesuatu yang lain. Nah, mungkin di antara kita tidak ada yang patung-patung di rumah.
Tapi mungkin ada yang hal-hal lain yang kita menyembah. Apapun yang menggantikan Tuhan sebagai sasaran penyembahan kita, itu ada. Nah, bagaimana dengan sihir? Sihir juga adalah membalikan. Sihir adalah apa? Sihir adalah usaha untuk mengambil alih kontrol. Saya mau suruh Allah bertindak sebagaimana saya mau, ya. Coba istilahnya apa? Mendalangi Allah. Hawa nafsu. Satu lagi golongan yang berikutnya. Firman Allah mengatakan bahwa hawa nafsu merusak hubungan-hubungan sosial kita. Wah, ini kata-kata hampir sebagian saya tidak bisa menyebut, ya. Dan kemungkinan kita tidak suka bicara mengenai hal-hal seperti itu. Tapi saudara, itulah daftar dari perkara-perkara yang terjadi di antara manusia bila mana yang berkuasa di dalam diri adalah hawa nafsu dan bukan lagi roh. Saudara, kita adalah oknum sosial. Allah adalah oknum sosial. Allah Tritunggal justru sepanjang kekekalan berhubungan sosial satu di antara yang lain. Dan saudara, itu sesuatu yang mulia. It's good to have fellowship. It's good. It's good to have friends. It's good. Tetapi pekerjaan roh, pekerjaan hawa nafsu bikin apa? Bikin rusak semua. Third area yang saya amati di sini yang dirusak oleh hawa nafsu adalah satu lagi. Ya, next. Ya, itu. Nikmat. Tuhan mau saudara menikmati hidupmu. Ya. He wants you to enjoy life. Oh, haleluya. Tuhan mau saudara senang, Tuhan mau saudara menikmati makanannya. Oh, haleluya, makanannya. Belum jam makan siang, masih belum. Saya baru makan, dihidangkan makanan di mana? Di atas, di bawah, saya tidak lupa di mana. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan hawa nafsu? Hawa nafsu mengambil yang baik dan sehat dan merubahkan menjadi apa? Kemabukan, pesta pora. Ya, sekarang kita melihat orang-orang yang susah menikmati sampai mereka harus pakai obat-obat narkoba dan selain sebagainya. Saudara, hal-hal seperti itu adalah hal yang bagus tetapi dibalikan oleh hawa nafsu, dibalikan oleh dosa menjadi yang jelek. Nah, sebaliknya firman Tuhan mengatakan bahwa daripada itu dalam hidup kita, marilah kita mengembangkan yang namanya buah roh. Oh ya, sebentar, catatan kaki di sini. Kita Pentakosta. Saudara Pentakosta? Setuju? Suka baptisan Roh Kudus? Suka berbahasa roh? Suka menjalankan karunia roh? Oh, haleluya. Jangan lupa bahwa karunia roh itu harus dibangun di atas dasar buah roh. Right? Dan buah roh juga ada bahagian-bahagian. Pertama, firman Allah berbicara buah roh justru membangun. Buah roh membangun kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam sehubungan saya dengan Tuhan. Oh, haleluya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Dan saya juga tadi pagi, waktu saya pertama, saya mau ulang sekali lagi. Saya kasih tambahan khotbah yang tidak ada di catatan khotbah pagi hari ini. Ini free, tidak usah bayar ekstra. Haleluya. Damai sejahtera yang saudara dan saya miliki sebagai anak Tuhan tidak dapat diperoleh di luar sono. Betul? Orang yang depresi, dia bikin apa? Dia pergi, kalau nggak pakai obatan, minuman, rame-rame, pesta-pesta, atau dia pergi ke psikiater. Nah, saudara jangan salah, saya tidak ada masalah dengan psikiater atau psikolog, tidak. Tapi saudara, mereka cari-cari, ya bayar uang mahal. Saya ada gampang aja saudara. Kalau mau dapat damai sejahtera, hidup sesuai roh dan engkau akan penuh dengan damai dan damai sejahtera. Dan manusia tidak bisa, mereka lihat Anda, mereka, kok kamu bisa damai? Kok kamu bisa tentram? Nah, nggak lihat di keliling dunia ada segala macam masalah. Oh saudara, kalau dengar berita, ayo
Kalau bukan bom nuklir dari Korut, ada bom dari sono di Surabaya, ada ini dan ada ini dan ada itu. Aduh saudara, saya tahu hal-hal itu membuat kita takut secara manusiawi. Tapi kalau kita hidup dalam roh, salah satu buah roh adalah apa? Damai, sejahtera. Saya lihat banyak wajah, saya tidak kenal saudara. Tapi kalau misalnya saya bisa masuk di rumah tangga saudara, dan bisa duduk dan ngomong-ngomong dengan saudara, saya sungguh rindu di situ merasakan damai sejahtera. Saya sudah sekarang digolongkan golongan emas katanya ya. Apa artinya gigi emas atau apanya emas ya? Sudah jelas ya. Sudah jelas punggungnya suka sakit-sakit, lututnya. Lihat aja saya naik di atas harus pegang-pegang ya. Jadi gimana saudara? Saya tahu banyak orang takut mati. Saya tidak takut mati. Mengerti maksud saya? Iya. Hari Jumat saya di sini, saya cerita-cerita dikit ya. Saya katakan bahwa kalau orang tua kumpul-kumpul, biasanya dia omong apa? Kalau bukan dia, obat apa yang kamu minum, sakit apa yang kamu punya. Biasanya gitu. Nah yang saya lihat banyak wajah muda tawa-tawa. Nanti kamu sudah tua, kalau Tuhan belum balik, silakan kamu ngerti. Tapi saudara, walaupun saya mau hidup sehat, saya tidak takut sakit. Kenapa? Damai sejahtera. Aduh saudara, dalam keluarga saya sendiri, saya lihat sepupu-sepupu saya yang dibesarkan di gereja, tapi sudah agak jauh dari Tuhan. Melihat apa istilahnya di wajah-wajah mereka. Kalau terjadi kematian di keluarga, sedih. Ya saya juga nangis. Tahu ya, waktu mama saya meninggal. ini saya jarang menyatakan ini. Ini cukup di depan umum, banyak orang sini. Jadi saudara tahu rahasia hati saya. Waktu mama saya meninggal, saya pergi ke sana. Dia pemakaman di Amerika, kebetulan saya lagi di Indonesia. Saya pergi ke sana dan waktu saya lihat jenazahnya di situ sebelum mereka menutup peti, dan ada banyak air mata yang keluar dari mata saya. Tetapi saudara, ini saya rasa guilty ya, saya rasa bersalah. Saya tidak sedih. Lalu waktu saya duduk sendiri, saya katakan, kok kamu punya mama mati, kamu gak rasa sedih? Well, mengerti maksud saya saudara. Ada air mata, ada rasa kehilangan, tapi saya tidak rasa sedih. Kenapa? Karena saya dengan mama ada sharing satu hal yang saya juga sharing dengan saudara. Bahwa kami punya damai sejahtera. Di hidup baik, pulang ke Tuhan baik. Itu sudah selesai. Itu kembali kepada khotbah. Di dalam buah roh saudara. Di dalam buah roh Tuhan kembali. Yang golongan kedua, satu lagi, di dalam hubungan sosial. Kalau itu kedagingan kita merusak hubungan sosial, justru sebaliknya buah roh mengembangkan apa? Kesabaran. Oh haleluya. Mengembangkan kemurahan. Apa artinya kemurahan? Memberi baik kepada orang. Goodness, memberi baik kepada orang, walaupun mereka tidak memberi baik kembali kepada saya, itu artinya kemurahan. Satu lagi di situ, hilang langsung, kebaikan. Itu dikembangkan di dalam saudara dan saya. Nah saudara, secara alamiah saya bukan orang baik. I'm not a very good person. Saya suka pelit. Saya tidak mau banyak. Istri saya kadang marah dengan saya. Kenapa kamu tidak mau lebih besar hati? Puji Tuhan, ada istri yang baiknya. Tapi saya berani katakan, kalau Tuhan bekerja dalam hidup saya dan buah roh bertumbuh dalam saya bisa membalas jahat dengan baik. Saya bisa membalas mencuri dengan memberi. Ini saya janji tidak akan khotbah satu persatu. Ini jam di sini rupanya ada. Dia jalannya terlalu cepat ya.
Tahu ya, saudara tahu ada jam di sini ya, tahu ya. Dia putar 32, 31, 30, 29. Oke, stop, jangan lihat lagi saya. Ada satu kolom. Saya sedikit aneh, saudara. Kalau saudara yang kenal saya tahu saya sedikit. Yang berikut mengenai buah roh bekerja dalam diri sendiri kita. Nah tadi saya bicara soal damai sejahtera, tapi juga membangun sesuatu dalam diri kita. Saya tadi katakan bahwa waktu saya menemukan wajah anak ini, saya tidak tahu sama sekali dari mana wajah anak ini, tapi waktu saya menemukan wajah anak ini, saya katakan mungkin dia ada masalah dalam hidupnya, mungkin orang tuanya tidak bagus, tapi wajahnya menunjukkan kepada saya apa yang saya rindu. Saya rindu bahwa roh Tuhan mengembangkan buah-buah roh dalam hidup saya. Supaya bukan hanya hubungan saya dengan Tuhan semakin enak. Bukan hanya hubungan saya dengan sesama semakin enak. Tetapi diri saya sendiri, penguasaan diri, kesadaran akan diri, kebaikan bertumbuh dalam diri saya. Now, okay, so how do we do it? Okay, ya enak aja ngomong-ngomong. Semua mau toh? Gimana caranya? Well, ada yang pedih dan ada yang enak. Are you ready? Yang pedih dulu? Yang sakit dulu? Boleh? Alright. Paulus di dalam tulisannya di sini menegaskan bahwa jalan menuju kesucian mulai dalam ayat 24 dengan menyalibkan diri. Tidak ada amin satu pun. Gak apa-apa. Saya juga tidak suka. Jalan hidup dalam roh mulai dengan penyaliban diri. Terima kasih. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan diri. Ngeri, sakit, gak enak. Saudara tahu, saudara yang mungkin pernah lihat film-film, yang satu khususnya yang film itu, Passion of Christ itu, saudara tahu bahwa penyaliban itu, proses menyalibkan itu bukan proses yang enak. Dan mungkin dari latar belakang sejarah kita belajar bahwa pada zaman itu orang bisa dihukum mati dengan cara-cara yang lain daripada penyaliban. Yang disalibkan hanya penjahat yang sangat-sangat jahat. Pemberontak, pengkhianat negara, macam-macam begitu. Orang-orang lain mungkin kalaupun dihukum mati, mungkin disuruh minum racun atau mungkin ditusuk langsung. Saudara tahu, penyaliban itu jahat, kejam, keras. Saudara tahu, Yesus mati di kayu salib. Memang Yesus tidak dibunuh di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia sendiri dengan sengaja melepaskan. Tapi supaya dia cepat meninggal, mereka harus membuat luka berat di bahagian sampingnya itu. Karena apa? Orang yang disalibkan bisa gantung di salib 2, 3, 4 hari sebelum mereka meninggal. Very, very cruel punishment. So, kenapa Paulus mengatakan kau harus mematikan hawa nafsumu? Tidak, Paulus katakan apa? Kau harus menyalibkan hawa nafsumu. Artinya apa? Engkau setiap kali melihat cenderung untuk yang mengarah kepada ciri-ciri tadi, engkau akan katakan kepada diri, "Hei diri, itu tidak berkenan." Salib lagi. Now, saudara, saya harap teologi saya tidak keliru di sini. Memang firman Allah adalah jelas bahwa Roh Kudus menolong kita dalam banyak hal. Tetapi sepertinya Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyalibkan hawa nafsumu. Yang dikatakan apa? Kata perintah, command. Salibkan. Jadi saudara mau tidak mau, saudara harus berani mengambil bahagian di dalam proses menjadi seperti Yesus.
Saudara harus katakan kepada hal-hal. Nah saudara, terus terang, hal-hal yang keinginan yang timbul dalam hidup kita, kita mau menikmatinya. Kita rindu karena kita masih punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau lihat apa yang seharusnya tidak dilihat, ya. Ingat si Daud? Daud pelayanannya luar biasa. Sampai satu hari dia sedang berjalan cari angin di luar. Dia lihat ke bawah. Sebenarnya Yakobus pasal 1 ada pelajaran lengkap mengenai proses itu. Tapi saya hanya katakan, ada saatnya ada hal yang menarik kita. Dan kita, ya saudara, pandangan pertama tidak bisa dihindari. The first look tidak bisa dihindari. But the second look, the third look, the fourth look. Semua kita rindu uang, saudara. Tapi kita bisa katakan, Tuhan saya tidak akan menjadi orang yang mau cuma itu saja. Ya. So kita harus berani katakan, itu adalah perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan kasih paku. Tuhan mau tolong, tapi saudara harus mengambil inisiatif. Tuhan akan bantu saudara. Kalau itu merasa ngeri, ya memang itu tidak sulit. Karena memang kita masih punya manusia lama yang mau sama itu. Tapi Tuhan katakan, oke, kalau saya berani mati di salib, kamu juga bisa menyalibkan. Tuhan memanggil kita untuk menyalibkan hawa nafsu kita. Tapi puji Tuhan, oh ya, yang paling sulit adalah kalau sudah disalibkan, dia mau turun dari salib dan berjalan lagi. Haleluya. Tapi ada bahagian kedua, tolong buka yang layar berikutnya. Kalau ada sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Dan firman Allah menjelaskan di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam ayat 16, ayat 18, ayat 25. Firman Allah mengatakan bahwa kita akan dipimpin oleh Roh. Kita dipimpin oleh Roh. Jadi Roh Kudus main peranan dalam hidup kita. Roh Kudus bisik-bisik, hei beginilah, hei kamu harus begitu, hei jangan begini, hei jangan begitu. Pernah dengar Roh Kudus ngomong begitu? Betul? Saya mau tanya, siapa yang berhak mendengar suara Roh Kudus? Siapa? Pendeta aja toh? Kalau mau tahu suara Roh Kudus harus buat appointment dengan salah satu staf gembala. Baru datang, kira-kira Roh Kudus ngomong-ngomong sama saya enggak? Enggak saudara, Roh Kudus kalau engkau telah dilahirkan baru, Roh Kudus hidup di dalam engkau. Dan Roh Kudus mau berbicara kepada saudara pagi, siang, malam, tengah malam pun kalau nggak bisa tidur. Jadi kita dibimbing oleh Roh. Ada kata-kata dalam bahasa asli di sini yang dikatakan dibimbing atau led by the Spirit adalah kata yang juga dipakai. Itu sebabnya tadi saya pakai gambar gembala. Gembala itu biasanya apa? Saya tidak tahu kalau saudara suka istilah menggiring. Tapi saya agak suka istilah menggiring ya. Karena firman Allah mengatakan Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara. Kalau lihat bahasa aslinya, lebih dekat kepada kata menggiring ya, seolah-olah memimpin dia. Jadi kata di sini adalah seolah-olah mengikuti, ada gembala di depan, kita lihat lurus, kita ikut saja. Led by the Spirit. Atau lain kali kata itu dipakai untuk prajurit atau tentara yang berbaris ya. Saudara pernah lihat tentara yang sangat ahli waktu mereka membaris itu, wow, luar biasa. Saudara melihat mereka bisa, kaki mereka macam-macam. Mereka dipimpin oleh pemimpin mereka. Mereka punya drill sergeant atau dipimpin oleh Roh. Jadi Roh memberi pedoman, kita tinggal ikut. Puji Tuhan. Dia tidak meninggalkan kita sebagai anak piatu. Dia senantiasa memimpin. Oh ya, hanya ada catatan saudara. Kalau saudara sering menutup telinga kepada suara Roh Kudus, lama-lama Roh Kudus akan mengatakan, oke, tidak mau dengar ya sudah, gak apa-apa, saya pergi tempat lain.
Begini saudara, Roh Kudus bukan orang keras. Roh Kudus adalah gentleman. Ngerti ya, gentleman? Sopan santun. Roh Kudus berbisik-bisik. Roh Kudus tidak berteriak-teriak. Berarti apa? Kita harus kembangkan telinga rohani. Ya. Kita harus belajar bagaimana suara. Aduh, itu pelajaran sendiri, saudara. Bagaimana mendengar suara Roh Kudus. Tapi saya yakin, saudara tidak harus dapat pelajaran. Saudara hanya mengatakan, Tuhan, saya rindu mendengar suaramu. Saya jamin. Kalau saudara katakan, saya rindu mendengar suaramu, Tuhan. Saya yakin dia akan bicara kepada saudara. Dan saya tidak tahu, jelas saya tidak kenal saudara. Tapi saya beranikan diri pagi ini mengatakan, kalau ada di antara saudara yang kenal Tuhan sebagai juru selamat, tapi belum pernah merasa Tuhan berbicara kepada saudara, saya beranikan diri hari ini katakan, kalau saudara berani katakan, Tuhan, saya mau dengar suaramu, saya yakin Tuhan bisa bicara kepada saudara hari ini pun. Karena Tuhan justru cinta saudara. Saudara adalah anak yang dikasihinya. Dia mau bicara kepada saudara. So, dia akan pimpin kita. Nah, bagian kedua, itu bagian pasif ya. Bagian kedua adalah kita akan berjalan. Look at the next slide please. Kita akan berjalan dalam roh. I don't know, saya cari gambar ini yang sederhana. Gambar dari sepatu yang biasa Pak Arif pakai. Saya lihat pakai ini tuh. Saya mau minta rupanya untuk jadi young harus tidak. Just joking ya. He's a good guy. He's a good guy ya, betul? Setuju? Setuju? Pastormu adalah good guy? Wah, di depan sini ada, di sana setuju nggak? Ya, good. He's a good guy. Kalau nggak percaya saya saksikan. Saudara, walk by the Spirit. Okay? Roh sudah berikan petunjuk, right? Sekarang kita pasang kita punya sepatu rohani dan kita mulai jalan. Saya yakin bahwa kalau kita berani katakan, Tuhan, saya mau ikut jejakmu, saya yakin Tuhan akan mengatakan, oh akhirnya sudah lama saya mau kamu ikut saya, akhirnya kamu mau ikut saya. Oke, gini caranya. Banyak orang tanya, gimana saya tahu kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu? Tidak susah-susah, saudara. Hanya katakan, Tuhan, saya mau. Saya waktu masih remaja, waktu masih kuliah, punya seorang mentor, sudah pulang ke Tuhan, yang mentori kaum muda. Dan seringkali, apalagi kalau orang yang usia kuliah, dia selalu tanya, bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Allah? How can I know God's will? Sering tanya gitu. Termasuk saya. Dan kita sudah dengar banyak pelajarannya. Baca firman Tuhan, berdoa, tanya sama orang tua, tanya sama gembala, macam-macam begitu. Dan semua itu baik. Tapi orang ini, dia jawabnya sangat sederhana. Dan pada awalnya, waktu saya dengar jawaban itu, saya pikir, wah kok begitu ya? Ditanya, how do I know God's will? Bagaimana saya mengenal kehendak Allah? Dia jawabnya gini, keep on saying yes. Ngerti ya? Oh, saya pikir orang Bogor semua bisa bahasa Inggris ya. Nah. Keep on saying yes. Artinya apa? Terus menerus menjawab ya. Terus menerus menjawab ya. Jadi kalau saya dipimpin oleh Roh, saya ikut, saya berjalan dalam Roh dengan cara bagaimana? Keep on saying yes. Terus menerus mengatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan? Tuhan tidak akan beritahu kepada saudara apa yang kau harus lakukan 5 tahun ke depan atau 5 bulan ke depan. Tuhan akan memberitahu saudara apa yang Tuhan mau engkau melakukan sekarang. Dan saya Tuhan, yes Lord, I'll do it now. Nanti besok engkau bicara, yes lagi Tuhan. Kalau engkau mau bicara lagi besok, nanti yes lagi. Keep on saying yes. Terus menerus menjawab ya kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita ambil langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah, demi langkah. Saya tertarik sekali dengan Abraham. Ingat Abraham ya? Dia lahir di antara bangsa yang penyembah berhala.
Tuhan panggil dia. Tuhan katakan, saya mau jadikan engkau suatu bangsa yang luar biasa. Gimana caranya Tuhan? Diam. Saya mau kasih kepada engkau anak. Sudah 100 tahun belum punya anak, saudara. Haleluya. Itu seharusnya sudah bukan lagi pikir cucu, sudah pikir apa cicit ya. Belum punya anak. Tapi waktu Tuhan panggil Abraham, dia tidak kasih tahu destinasi sasaran jauh. Dia hanya bilang, oke, kemaslah semua barang-barangmu, kita mau berangkat. Kemana Tuhan? Jangan pusing. Don't worry about it. Nanti saya atur. Jalan. Dan kadang-kala jalan dalam roh seperti itu. Kadang-kala jalan dalam roh. Hari ini Tuhan kasih bimbingan buat hari ini. Nanti besok urusan besok. Tapi Roh Kudus berada di depan kita. Dia sudah memimpin kita, kita tinggal yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Kadangkala ikut Tuhan itu seperti ada kabut. Mengerti maksud saya ada kabut? Kita mau lihat di seberang sono, mungkin kita menuju ke tempat yang 20 kilo ke sana. Kita mau melihat ke seberang sana, padahal yang kita bisa lihat hanya 10 meter ke depan atau mungkin hanya 5 meter ke depan. Kadangkala ikut Tuhan seperti itu. Lain kali Tuhan memberikan penglihatan yang lebih luasa, tapi lain kali Tuhan hanya memberikan 2 meter ke depan. Ya, di situ, oke. Now what, Lord? Di situ. Jalan dalam Tuhan. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Biar ini menjadi pengalaman setiap hari. Let it be an everyday experience. Sesuatu pengalaman setiap hari. Kalau engkau melihat godaan, kalau engkau mendengar, merasa suatu perasaan, keinginan yang engkau tahu tidak benar di hadapan Tuhan, jangan takut, jangan putus asa. Hanya katakan, oke Tuhan, saya menolak itu. Kalau besok engkau keluar dan ada rasa iri, jangan langsung nangis. Oke Tuhan, saya merasa iri. Dengan pertolonganmu, saya akan tinggalkan rasa iri itu. You understand what I mean? Jangan pusing-pusing. Kalau saudara melihat godaan seksual, ya pertama kali lihat toh tidak bisa dihindari, tapi kedua kali toh bisa dihindari. Haleluya. Atau apapun dalam hidupmu. Kalau saudara merasa diri mulai naik darah, ya sudah sampai di sini darah, atau mungkin sudah sampai di sini, ya saya harap tidak ya. Saya harap saudara bukan orang yang cepat meledak, tapi kalau saudara merasa mulai timbul begitu, ya Tuhan saya tahu ini tidak berkenan kepada engkau. Oh Lord, I need your help right now. Tolong saya. Semakin hari, semakin kita menjadi seperti Kristus. Amen. Tadi kita nyanyi, mungkin saya minta pemain musik, mana mereka? Saya minta. Tadi banyak-banyak, sekarang tidak ada sama sekali. Mungkin mereka kira waktu saya masih ada 9 menit 9 detik saudara untuk khotbah. Saya mau kita menutup firman Tuhan dengan menyanyi itu core yang tadi kita nyanyi, Allah Roh Kudus penuhi kami. Ada kata-kata yang indah di dalam kalimat itu. Khotbah seperti ini bukan khotbah yang suruh orang maju ke depan. Ya. Suruh maju ke depan. Sebenarnya kalau ada yang mau maju ke depan, pasti tidak apa-apa. Karena ini sebenarnya bukan, it's not an emotional decision. Ini bukan keputusan emosional. Ini keputusan dingin-dingin. Memang agak dingin di atas sini. Ya. Pak Arif bilang saya tidak boleh pakai jas di gereja ini. Dia bilang kalau ada jas dibuang aja. Nggak apa-apa. Saya suka. I like this. Mengerti maksud saya? Keputusan dingin-dingin. You understand what I mean? It's a decision. Ini keputusan yang kau membuat. Pada saat engkau tidak berada menghadapi tantangan atau menghadapi godaan.
Okay? Engkau jangan tunggu ada godaan baru mengatakan, oh Tuhan tolong saya. Ya, kalau engkau belum membuat keputusan sebelum adanya godaan, sudah sulit sekali nanti saudara hadapi godaan itu. Ya. Jadi sekarang kita rame-rame ya, tadi memuji Tuhan, wah hebat-hebat, semangat-semangat, roh Tuhan memang hadir, kita rasakan roh kudus. Oh, semua bisa ikut Tuhan kalau ada roh kudus di tengah-tengah kebaktian begini toh. Tapi saudara, yang menentukan bukan apa yang kau berbuat di tengah-tengah kebaktian yang ramai seperti ini. Yang menentukan adalah apa yang kau berbuat besok, lusa, hari berikutnya. Kalau saudara berada di kantor dan saudara digoda oleh orang-orang, mungkin ada orang yang kerjasama dengan saudara yang orangnya begitu susah. Haleluya, puji Tuhan. Saat itu saudara ingat kembali, saya sudah buat keputusan. Saya mau jalan dalam roh. Saya mau dengar suara roh. Saya mau menyelipkan hawa nafsu saya. Kita akan nyanyikan kor ini dan khususnya beberapa kalimat di dalamnya berbicara mengenai perubahan yang terjadi dalam diri saya. Sebelum kita nyanyi, saya hanya mau ingatkan satu perkara. Tuhan katakan, hanya mereka yang kudus yang bisa berada di dalam hadiratnya. Satu hari Tuhan akan angkat kita semua ke surga. Dan kalau saudara, nah jangan salah tangkap, hal saudara masuk surga atau tidak, itu 100% bergantung kepada karya Yesus di salib, bukan kepada perbuatanmu. Tetapi Tuhan rindu sekali pengantin perempuan, yaitu gerejanya, yang dipakaiani dengan pakaian bersih dan suci dan kudus. Tuhan telah memberikan segala-galanya buat kita. Dia berikan kehidupannya. Dia menanggung dosa kita. Apakah tidak hal kecil buat kita hidup sesuai roh seperti Dia? Amen. Mari kita menyanyi, kita berdiri bersama-sama. Dan langsung ada semua mereka. Thank you. Allah Roh Kudus. Mari tolong pimpin kami. Penuhi